paling jengkel kalau ada orang malas. Ya, oke, next berikutnya. Perhatikan nih, Mentimeter ya. Terus, nah gini, mesti dipisahkan antara personal finance dengan business finance. Ini banyak banget. Saya punya klien itu yang tadi saya ketemu itu yang merasa dirinya sudah oke-oke saja. Saya tanya sama dia, pembukuanmu piye? Wah ya pembukuan ya kayak gitulah. Sampai akhirnya dia diperiksa pajak tahun 2020, 2021 karena apa? Karena pembukuannya nyampur. Jadi uang pribadi dengan uang perusahaan itu nyampur. Makanya perlu dipisahkan. Beberapa tahun yang lalu saya ada teman, saya sudah ingatkan ini. Ini teman diberkati dengan luar biasa. Usahanya dia jual beli besi waktu itu sekian tahun yang lalu. Waduh, duitnya wah kayak banget. Waduh, dalam waktu singkat bisa beli truk 4. Rumahnya pindah dan lain-lain. Saya ingetin ini. Tak kasih tahu ya, kamu temanku, kamu sudah tahu sebagai adikku. Personal finance dengan business finance mesti dipisah. Nah, istrinya itu tidak kuat kalau nahan punya duit banyak. Aduh Bapak Ibu, itu kalau buka dompet, ya buka dompet kantor itu 100 ribuan semua, gitu dan sengaja buka ini. Ini istrinya. Saya ngomong jangan kayak gitu. Saya tegur dia karena dia sudah seperti adik saya. Nggak sampai 5 tahun selesai hidupnya. Karena apa? Duitnya itu duit tagihan yang dia terima, dia pikir itu laba. Makanya ini penting, kalau Bapak Ibu terima duit banyak dari piutang yang jatuh temponya misalnya 1 bulan, tapi waktu kita beli barang muncul hutang-hutangnya dikasih tempo 3 bulan. 1 bulan duitnya kan masuk dulu, betul? Hutangnya belum dibayar, tapi itu kok pikir duitmu dewe. Makanya kamu pergi kemana-mana makannya, aduh enak-enak semua. Ayam goreng Pak Mehmet gak doyan, golannya Pak Supar. Pak Supar yang antri loh. Bapak Ibu tahu? Pernah siapa makan sini? Pernah? Saya gak pernah. Gitu kan apa? Males antri. Memangan gue gak ngadeg dikasih girik. Saya mending Pak Mehmet sih untuk sepi. Walaupun kadang iseng mentah. Kita kasih tahu, hidup ini, cara hidupmu itu menentukan masa depanmu. Setuju? Nah ini teman saya, adik saya ini jatuh di sana karena tidak bisa membedakan. Next, no. Ya, sekarang kita lihat. Nah, terkadang hidup kita seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh aja ya. Jadi kadang naik, kadang turun gitu. Makanya kita mesti saving. Terus next. Nah, 3 dimensi profit ya. Kinerja intelektual berdasarkan angka. Pokoknya dodol untungnya sing akeh. Ya, karyawan angel dipecah. Gitu ya. Tadi pagi saya meeting di Semarang. Meetingnya lagi membahas 2 orang karyawan sing angel dan mau dipecat. Pokoknya nggak bisa mengikuti karena dulu itu karyawan bapaknya meninggal. Tiba-tiba meninggal. Kenapa tiba-tiba tidak sakit Bapak Ibu? Badminton kesel, guyu, ngombe, mati. Makanya nek badminton, aja kesel-kesel, aja guyu, aja ngombe. Ya bercanda aja. Nah bapaknya meninggal diganti anaknya. Saya udah ngomong ini orang-orang lama, orang-orang papamu dulu tuh terkenal baik banget. Oh nggak bisa sorry, nggak bisa kerja ya pokoknya disikat loh. Percuma keluarin gitu. Ya, ada hasilnya tidak? Ada ya. Itu kalau yang pertama kinerja intelektual. Tapi kalau kinerja emosional berdasarkan nilai-nilainya, betulah company, nilai-nilainya, moralnya. Jadi mesti diajari karakternya. Saudara, kalau kita punya karyawan atau mungkin kita punya bos, lihat bos kita.
Oh, dia pasti di atas, bahkan udah di bos yang kejam. Tidak apa-apa, kita tidak bisa mengubah bos kita, betul? Tapi kalau Bapak Ibu sebagai business owner, Bapak Ibu belajar ini, makanya kalau bagus kalau pernah kerja dari bawah terus jadi business owner, enak, pernah ngerasain sebagai karyawan, ya. Beda lagi saat kita kinerjanya spiritual berdasarkan keyakinan akan Tuhan. Untuk bless company ini nanti Bapak Ibu baca bukunya Pak Paulus Bambang, Mantap Jiwa. Anak-anak saya itu saya tidak mau bedakan mereka. Memang mayoritas Kristen, Katolik dan yang lain, tapi ada juga beberapa 20-30% adalah saudara-saudara anak-anakku yang dosa. Saya mau sama mereka. Nah, ada satu anak itu, ini Muslim. Saya ngomong sama dia, kamu kalau Jumat, semua Jumatan kamu Jumatan, karena kamu laki-laki, karena kamu Muslim. Saya ngomong sama dia, kalau kamu dengan Tuhanmu saja tidak taat, kamu tidak pernah taat dengan aku. Setuju tidak? Kalau kita dengan Tuhan kita tidak setia, jangan harap kamu setia dengan perusahaan. Karena bagi saya, siapapun kamu, agamamu, keyakinanmu, kau mesti ngikutin itu. Saya kalau di Jakarta itu, kalau kami pas ada pekerjaan audit gitu, ini anak-anak saya ada 5 orang lagi di Jakarta, di tempatnya Pak Julian Fu, lagi audit Pak Julian Fu, gitu ya. Oh, bukan audit Pak Julian Fu, perusahaannya Pak. Ya. Nah, waktu kalau kami pergi berangkat bersama kadang 10 orang, hari Minggu pun, kami kalau ke gereja yang Kristen, kami berangkat sama-sama gereja. Pulang dari gereja, tak suruh kerja. Kenapa? Karena bagi saya sedang mengajari dia untuk menjadi pekerja keras. Kenapa seperti itu? Karena ini terbukti beberapa dari mereka setelah di tempat saya bekerja di tempat lain itu kaget, jadi enteng kerja tempat lain. Kenapa? Mereka punya tanggung jawab. Saya terapkan yang namanya tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu begini, terus kita begini, oh gitu bagus begini, nah belum tentu bagus. Yang ini juga bagus, atas juga bagus, tergantung kondisinya. Contoh begini, saya kemarin tadi malam saya ngomong di grup anak-anak saya tekankan tanggung jawab, kalian harus tanggung jawab. Saya ulang-ulang tentang tanggung jawab. Bahkan saya tulis, saya kasih voice note tentang tanggung jawab. Pekerjaan yang belum selesai harus diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak selesai harus dilembur. Karena bagi kami pekerjaan itu menjadi yang utama. Karena apa? Karena pekerjaan itu akan, setiap laporan yang kami buat itu pasti akan digunakan oleh perusahaan itu untuk menentukan kebijakan ke depan. Nah, terus akhirnya tadi pagi dan tadi siang saya di kantor Pak yang namanya Jody, nangis, cowok loh Bapak Ibu. Loh kenapa? Karena dia harus selesai besok, sekarang belum selesai. Saya ngomong bagus dong kalau nangis. Gitu. Saya terapkan yang di atas karena saya tahu persis untuk Jody anak saya sing ganteng dewe ini perlu ditekan. Kadang ada orang-orang yang bisa hidup dalam tekanan, betul? Dan kalau ditekan keluarnya bagus. Tapi kalau tidak ditekan, karena ini anak celelean, jadi mesti harus ditekan. Jadi setiap orang, bagi saya, setiap anak saya punya trik sendiri untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Jadi berbeda-beda. Yang di atas bagus, yang di sini bagus, di sini juga bagus, tergantung keadaannya. Memang ini yang menjadi harapan kita semua. Ya, oke, next. Nah, ini bukunya Bill Douglas, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Oke, next. Siapa yang sudah punya bukunya Pak Paulus Bambang? Cuman 1 orang, 2 ya.
Yang punya dan dibaca. Punya tidak dibaca, cuma tekuk tok. Ya penting ya. Nah sekarang perhatikan begini Bapak Ibu, ini penting ya. Faktor-faktor penting apa yang harus kita kelola supaya bisa profit dan arus kas sehat? Nah, nanti mesti dibicarakan dalam kelompok ya. Atau menurut Bapak Ibu faktor penting apa? Satu-satunya satu aja. Ibu, menurut Ibu apa? Faktor penting yang harus dikelola supaya bisa profit dan arus kas sehat. Kira-kira apa? Ya. Faktor penting apa yang harus kita kelola supaya bisa profit dan arus kas sehat? Ada profit dan arus kas sehat. Penjualan tuh tunai. Penjualan tunai dinaikkan. Nah nanti Bapak Ibu gini, lihat. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan atau Bapak Ibu bekerja, nanti tak ajarin tentang finance, tentang aging, tentang piutang. Nanti lihat gini, penjualan tertinggi coba di list. Mungkin 10 customer, top 10 customer itu penjualannya tertinggi atau 20 mungkin. Nanti di list nomor 1, terus ke nomor 2, nomor 3, itu variansinya tinggi atau tidak. Misalnya gini, penjualan dalam setahun atau sebulan, customer paling tinggi nomor 1 itu penjualannya 1M. Terus nomor 2, 200 juta. Ini variasinya terlalu tinggi. Baik tidak? Tidak baik. Hati-hati dengan itu. Karena yang nomor 1 nanti nek golek-golek susah. Begitu yang nomor 1 nanti golek seperti Sritek. Nanti kita bahas itu ya. Susah. Kenapa? Penjualannya terpautnya terlalu tinggi. Nah, yang lalu saya jadi klien, saya punya klien di Jakarta itu sudah jalan 2 tahun, hampir 3 tahun nih. Awalnya Bapak Ibu itu penjualan customer 1 sampai dan ke customer 2 itu terlalu jomplang. Saya ngomong penjualanmu customer 1 paling tinggi itu 30% dari total semua customermu. Artinya kalau 1 ini problem 30% hilang. Betul? Nah yang 1 ini dia minta nawar harga karena kompetitornya lebih murah. Kita ngikut gak? Kalau kita ngikutin, laba kita berkurang loh 30% kalau mentok. Jadi mesti hati-hati. Caranya bagaimana? Bapak Ibu mesti cari customer baru, di-push yang nomor 3, nomor 10, nomor 9, nomor 8, 7 di-push atau mendapatkan customer baru sehingga kita tidak dipermainkan. Sampai di sini oke? Ya. Jadi kita mesti lihat dulu nih penjualannya dinaikkan dulu. Nah nanti kita bagi lagi nih penjualan cash atau penjualan kredit. Sekarang untuk jualan cash tidak gampang. Mereka tidak bisa minta molor. Cek juga nih hutang kita ke supplier kalau kita distributor berapa bulan. Kalau kita dikasih 1 bulan, kita jualnya maksimal 1 bulan. Kalau 1 bulan aja kita udah kalah nih. Kenapa? Waktu kita pulaan tanggal 1 Oktober jatuh tempo 1 November 1 bulan kan? Waktu kita jual apakah yang kita beli langsung habis? Tidak. Jangan-jangan ini baru separuh. Sampai di sini paham? Kalau ini hanya separuh bahkan 30%, yang 70% ini tanggal 1 November harus dibayar juga. Nah kita kasih tempo berapa lama nih? Wah tapi tidak bisa Pak, susah. Soalnya gini, sekarang kompetitor tuh bisa kasih waktu yang panjang-panjang. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat tuh profitnya berapa persen. Jadi bukan berarti kalau panjang tuh nanti berbahaya, pendek ya akan lebih baik. Tapi kalau panjang kita lihat nih profitnya berapa persen. Kita hitung dulu. Kita pertimbangkan dengan waktu kita beli, term dari supplier itu berapa bulan,
profitnya berapa persen. Bisa tidak kita utangkan yang bunganya tiap bulan kurang lebih 10-11%. Profitnya ini 50%, Pak. Oh, go ahead. Oh, tapi banknya ini mentok, Pak. Cari investor. Jadi mesti kita lihat nih. Makanya kan begini Bapak Ibu, saya ngajari anak-anak saya, kalau kita ada neraca rugi laba, kasih saya neraca rugi laba Bapak Ibu, saya bisa menentukan perusahaan Bapak Ibu sehat atau tidak. Karena kelihatan. Sama sebetulnya. Jadi penjualan kita boleh tinggi, penjualan tinggi, waduh mentok, wah naik terus. Piutangnya tinggi dah. Bikin laporan aging atau analisa umur piutang. Bapak Ibu pernah bikin dah? Oh enggak pernah, tak apa-apa, nanti tak ajarin. Ya, khusus ini nanti bisa menghubungi saya gratis. Kalau kita bayar, karena bayar aku kira halal. Saya tuh begini Bapak Ibu, saya tuh begini. Kalau saya kan punya anak-anak yang saya didik mereka juga jadi konsultan. Jadi ada klien itu, Pak berapa? Nek aku sekian, tapi nek pengen murah, anakku, maksudnya anak buahku, pasti lebih murah, gitu. Dan tak kasih ke dia. Jadi saya punya anak itu dia punya klien juga dan lebih murah. Tapi konsultasinya dia bilang Pak, yura iso, konsultasinya ya udah anakku. Nah, maksud saya begini, seringkali kita itu melihat sesuatu dengan kacamata kita. Makanya kan kita perlu nih orang lain yang melihat. Oh, seperti ini penjualan kita naik tinggi. Temponya berapa lama? Bapak bikin tuh. Bapak Ibu bikin analisa umur piutang. Ada yang kurang dari 1 bulan, 1-3 bulan atau 1-2 bulan, bebas terserah kita kebutuhan kita. 3-6 bulan, 6-12 bulan, 12 bulan ke atas. Kita berhentinya di mana? Oh, ternyata piutang kita beda ya penjualan dengan piutang. Piutang itu penjualan kredit yang dilakukan muncul piutang. Kalau penjualannya dalam 1 bulan itu misalnya 1M, tapi pembayaran kita, TOP kita 4 bulan, nanti akan kelihatan. Yang penjualan Januari misalnya, nanti di bulan April, ini yang penjualan Januari pindah ke bulan April. Sampai sini, ngerti? Nah nanti lihat, penjualan Februari pindah di Maret. Mei. Ya. Tapi di antara Januari sampai April dan Mei, ini ada penjualan lagi. Kan jalan, misalnya gini, ibu siapapun, ini Bu Hera saya mau kasih tahu, mereka pakai nanten tapi di balik kafe. Rupiah ya. Nah, ini Bapak jangan mau di balik kafe. Ya, Jema itu dia beli barang ke saya bulan Januari dia ambil 100 juta. Bulan Februari ambil 150 juta, bulan Maret ambil 50 juta, bulan April ambil 100 juta. Nanti di bulan Mei, penjualan bulan Januari ini akan pindah di Mei. Jatuh temponya, betul? Februari akan pindah ke bulan berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu analisa, yang pengambilannya tiap bulan ada terus ini siapa? Nanti Bapak Ibu perhatikan. Kok ambil terus ya? Oh, Bapak Ibu perlu datang ke tokonya. Oh, laris. Oke. Berarti memang oke kondisi keuangannya dia. Oh, laris dan dia bayar tepat waktu 4 bulan. Oke. Tapi hati-hati kalau dia mengambil langsung sekali. Ambil 1M misalnya. Terus mantep. Oh, bisa juga itu proyek. Makanya kalau kita menganalisa keuangan atau piutang, itu mesti harus detail. Sudah detail aja kecolongan, apalagi tidak detail. Betul? Makanya kita mesti lihat, oh
seperti ini. Nah, bagi ibu Tias business owner atau profesional? Ibu punya jadi ownernya. Nah, kalau jadi owner, ibu nanti lihat tuh piutangnya. Di tempat ibu berapa bulan piutangnya? Enggak, maksudnya ibu bisnisnya apa? Apa? Grubi itu apa? Oh berarti cash ya penjualannya ya. Yang penjualannya kredit, Bu Ningrum, jualannya apa? Vulkanisir ban mobil. Nah, Bu Ningrum kalau jualannya itu kredit atau cash? Kredit berapa lama? Nah, 3 bulan. Nah, maksudnya begini, kalau 3 bulan Bapak Ibu mesti punya spare modal minimal 3 kali dari penjualannya. Minimal. Ini kan jasa, mungkin yang distribusi bisa tahu itu. Jadi kalau misalnya omsetnya sebulan misalnya 100 juta, kita mesti punya stok yang menjadi modal kita minimal 300 juta. Dipahami? Begitu kita meleset, orangnya tidak bayar atau telat kolek kita. Makanya nanti kita harus lihat nih piutang kita seperti apa. Paling enak itu kalau penjualannya cash seperti Butias. Tukunya kredit, dodolnya cash. Betul? Itu enak. Tukunya kredit, dodolnya cash, labanya akeh. Wah, puji Tuhan. Tapi biasanya tukunya kredit, dodolnya cash, labanya biasanya tidak banyak. Biasanya begitu. Karena apa? Yang memberikan tempo biasanya diambil laba yang lebih banyak. Jadi mesti dilihat satu-satu ya. Nanti Bapak Ibu mesti belajar satu laporan aging, yang kedua laporan budget, yang ketiga financial statement. Itu neraca dan rugi laba. Itu isi perut perusahaan. Bapak Ibu bisa ngerti penjualannya nanti seperti apa. Budget itu meliputi penjualan, nanti kita lihat ya HPP dan biaya-biaya atau kita sebut laba rugi. Nanti di situ akan kelihatan semua. Nanti sampai ke sana. Ini pokoknya aku sing eling di kepalaku tak sampaikan gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti bisa hubungi saya. Bagaimana mengelola usaha supaya untung dan bertumbuh? Semua orang kepengen ini. Jerat apa yang sering membuat usaha kita tersandung dan menderita kerugian? Nanti kita belajar Sritek. Ya, nomor 3 ini kita belajar Sritek yang baru kemarin ini. Ya, Bapak Ibu tahu Sritek? Tahu? Sritek itu pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Jadi bukan se-Indonesia, se-Asia Tenggara. Ya, next. Nah, ini laporan laba rugi sederhana, ya. Pendapatan atau penjualan, revenue atau sales ya. Terus ada HPP-nya, harga pokok penjualannya. Penjualan dikurangi HPP itu muncul sebagai gross margin atau laba kotor. Nanti Bapak Ibu mesti harus belajar juga. Ini ada rasio-rasionya, ya. Di sini tidak ada. Itu nanti lebih detail supaya mengerti rasionya seperti ini sehat atau tidak. Kalau kita hutang bank, kira-kira nanti ditolak atau diterima, semuanya ada rasionya ya, dan itu gampang sing mudah. Apa gampang kok ya. Terus ada biaya-biaya, terus ada biaya bunga ya, ada pendapatan biaya lain-lain, terus ada pajak, tax planning. Next. Mau dipoto dulu sudah ya, next. Apa? Oh iya, ada profit and loss ya, laporan laba rugi. Hal penting apa? Harus dikelola dari masing-masing fungsi tersebut. Ya, balik lagi. Jolin yang sebelumnya. Penjualan. Berarti kita ada penjualan tunai dan penjualan kredit.
Jadi dilihat labanya berapa. Saya punya klien ini, aduh labanya kecil banget. Dia jualan begini, jualan bibit benih pertanian dan pupuk. Klien saya ini jualannya gede banget, omsetnya besar, tapi labanya kecil, tidak sampai 2%, 1,8, 1,7%, kecil banget. Nah, terus pertanyaannya, terus piye? Berarti kalau net profitnya kecil, berarti kita main tonase, penjualannya digedein, betul kan? Volumenya. Tapi Bapak Ibu mesti lihat juga, ini before tax atau after tax. Kalau before tax, habis Bapak Ibu. Karena kita kena 22%, atau ini mau diturunkan oleh Pak Wowo menjadi 20% dari labanya. Jadi kecil banget. Tapi kalau jumlahnya gede, ya oke. Makanya waktu diperiksa pajak, dia ngomong gini, wes lah nih Pak, wes usahaku tak tutup lah Pak, mari mumet tak, untungnya wes cilik kok, periksa terus gitu. Terus bapaknya ngomong, ya jangan, nah iya lah piye, ini mau periksa mereka tak tutup baik. Saking kaku hati, karyawan ya tak PHK nih KPW gitu. Biasanya menggertak seperti itu gitu ya. Tapi nek ketemu sama pemeriksa pajaknya, ya pecat-pecat ya terserah aku ya, itu repot gitu ya. Nah kita lihat nih, penjualan, ada penjualan cash, ada penjualan kredit. Harusnya bagaimana? Dua-duanya lebih baik ada penjualan cash dan penjualan kredit. Biasanya tonasenya yang kecil, eceran itu cash. Caranya bagaimana? Kalau saya menyarankan, ya Bapak Ibu dibuka toko retail. Kalau Bapak Ibu sebagai agent jualnya ke grosir, untungnya kecil. Nek mau untung gede, buka retail supaya untungnya lebih gede. Tapi pusing, ya iyalah. Kalau mau untung ya pusing. Kalau mau untung tidak pusing, ya judi online. Repot. Ya kan? Susah semuanya seperti itu, maunya seperti itu. Makanya nanti dilihat nih perhitungan penjualannya seperti apa. Bapak tadi gendengan lo joli. Tenang joli. Kesenggol ya. Ya. Pokoknya orang itu kita doa penutup. Oke ya. Sekarang kita ngomong HPP. Bapak Ibu mesti menghitung HPP itu hati-hati. Nanti di bawah ada kok. Mana yang masuk HPP? Rumus HPP itu begini. Persediaan awal ditambah pembelian. Di sini tidak ada. Dikurangi retur pembelian bila ada. Dikurangi persediaan akhir. Itu HPP. Saya ulangi lagi. Persediaan awal ditambah pembelian, kurangi retur pembelian kalau ada, kurangi persediaan akhir. Itu HPP. Nah, suatu saat klien saya ini ngomong, Pak dibaca Pak laporannya sehat enggak? Saya ngomong sementara sehat. Tapi saya nanti harus lihat ledger atau buku besarnya di persediaan. Jangan-jangan persediaanmu barang-barang slow moving atau barang-barang dead moving. Karena waktu saya pembeliannya begini, pembeliannya misalnya 1M, tapi penjualannya hanya 1,2. Saya tanya, ini pembelianmu 1M, penjualanmu 1,2. Jangan-jangan yang kamu jual adalah pembelian barang-barang fast moving. Paham maksudnya? Yes. Nah, ada yang belum paham, saya ulangi lagi. Kan dia punya persediaan itu tidak salah 43M. Ini realnya aja ya. Persediaannya 43M. Terus, sorry bukan. Penjualannya 50-an M kok sebulan,
persediaannya tidak salah 110 M lah, 110 sampai 120 M. Persediaannya 120, terus dia pembeliannya itu 48 M, penjualannya dia 55 M. Kan waktu jual ke beli itu kan ada laba. Nah saya tanya, kamu beli bulan Oktober, jualnya bulan November, ini barang yang kamu jual barang Oktober atau barang stok yang lama 120 hari? Wah ya tidak tahu. Oh gampang, aku minta buku besarnya, nanti tahu. Karena buku besarnya kelihatan lotnya waktu beli tanggal berapa, bulan apa, jualnya bulan apa. Paham sampai di sini? Ternyata yang dijual itu barang-barang fast moving. Nah saya ngomong barang-barang slow moving piye? Oh iya ya, berarti barangku mati akeh. Ya akeh. Itu ban kabeh. Padahal ban itu ada expirednya. Saya ngomong gitu, oh enggak ada Pak, ban itu enggak ada expirednya. Ngomong sing total. Tapi pembeli itu lihat expirednya. Makanya daerah yang dia minta adalah bahan yang baru, yang lama makin lama. Buat diskon enggak? Iya diskon. Nah sekarang kita hitung labamu ini berapa persen. Dipotong barang-barang lamamu, asumsi diskon 20%, rugi enggak? Rugi loh. Laporannya tetap untung. Ini keuntungan semua. Makanya kalau kita ngomong persediaan, ini menjadi penting sekali. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nanti cek. Yang Anda punya persediaan, itu cek. Persediaanmu sing numpuk, sing nek laporan ono persediaan akhir lho ning terancam. Itu sing wakeh itu barang dead moving, slow moving, atau fast moving. Expirednya bagaimana? Ini mesti harus dilihat. Dulu waktu saya kerja di Carun Pokpan, itu di perbenihan Bapak Ibu. Nah kita selalu ngecek tes daya tumbuh benih tersebut. Caranya dihitung, misalnya jagung itu ada 100, terus dikasih koran, dikasih air, terus ditutup gitu, nanti 3 hari kan tumbuh. Nah yang tumbuh kecambahnya itu berapa banyak? Kalau 80%, 80 biji berarti 80%. Itu ngeceknya. Nah benih itu ada expirednya. Jadi kalau kita lihat produk kita ada expirednya enggak? Oh enggak Pak, expired makin panjang makin mahal. Lah itu barang antik. Betul kan? Kalau anggur makin tua makin bagus, ya simpen no. Berarti barang fast movingnya sing tua. Kan gitu. Nah barang yang kita jual barang apa dulu? Nanti dilihat, gitu ya. Ini kita ngomong tentang HPP yang isinya persediaan, ya. Biaya apa saja yang bisa masuk. Nanti Bapak Ibu harus ingat ada biaya-biaya yang diperpajakan itu dikoreksi. Jadi pasti harus tahu itu, ya. Kemudian ada pendapatan lain-lain, ada taxnya juga. Oke, next. Nah, balik. Nah ini mengelola hutang dan piutang ini penting. Kan ada kadang kita beli barang yang bayarnya cepat, bahkan cash, betul? Tapi ada barang yang bayarnya bisa lama. Tapi biasanya yang bayarnya cash. Ini barang-barang fast moving. Bapak Ibu kalau jual pernah gak lakukan bundling? Misalnya gini, dulu di Carun Pokpan gini, kita jualannya itu benih jagung yang kami jual dulu itu paling hebat, namanya BC2. Apalagi BC2 yang benihnya itu sudah ada obat namanya Saromil. Saromil itu ada di biji jagung, jadi benih itu nanti kalau tumbuh dimakan tikus atau ular, tikusnya mati. Karena obat benihnya ini mengandung obat racun.
tapi kita enggak. Berarti yang jago kita makan, padi yang kita makan dulu. Betul. Serius. Makanya makin lama tubuh kita ini kan isinya racun. Ya, nah di tempat kami namanya benih jagung isi 2 itu top. Jadi kalau customer mau beli harus cash. Customer mau. Kenapa? Petani kalau mau beli benihnya top tidak bisa. Kamu nanti kudu beli pupuknya juga. Nah pupuknya ini orang pakai opayu. Itu yang disebut baterai. Nah pupuknya ini kalau beli di tempat lain, temponya bisa panjang. Jadi kita bisa ambil untung di situ. Mungkin waktu kita beli barang-barang yang laku tapi untungnya sedikit, Bapak Ibu hitung. Nanti pada saat kita menampilkan penjualan, jangan-jangan penjualan kita isinya barang fast moving, untungnya sedikit dong. Paham sampai di sini? Jadi mesti hati-hati, mesti seimbang. Berapa persen? Karena kalau kita jual yang tadi jagung bisi 2, semuanya 80% omset kita jagung bisi 2, yang labanya hanya 5%, Bapak Ibu tidak bisa hidup. Loh tapi penjualanku akeh, iya, tapi labanya tidak ada. Nah, nanti Bapak Ibu lihat juga pupuk yang dijual, ini contoh gitu ya, yang untungnya bisa 30 bahkan 50%, itu berapa persen? Karena ini yang kasih profit ke kita. Sedangkan penjualannya yang barang fast moving ini nggak ada profitnya. Sampai di sini paham ya? Supaya kita bisa ngatur nih hutang kita, jangan sampai begini. Wah, begitu ada duit langsung bayar, kita nggak punya profit, cash flow kita kacau. Karena apa? Karena penjualannya barang-barang yang fast moving, yang ternyata labanya sedikit. Jadi kita nggak tahu itu. Gitu ya. Oke. Next. Masih 1 jam ya. Jerat apa yang harus diwaspadai di masing-masing fungsi tersebut? Nah tadi yang saya sampaikan, hati-hati dengan stok barang kita. Itu jerat. Hati-hati dengan tempo piutang kita. Hati-hati. Wah sebelum terus lagi bayarnya saya lagi lah. Bapak Ibu pernah mendengar kata itu? Itu penjualan konsinyasi itu. Ya kan, mas bayarnya naik payu lagi bayar. Kalau kita punya cash flow yang kuat, tidak apa-apa. Nah dihitung lagi, labanya berapa persen? Barang-barang consignment atau barang-barang konsinyasi. Bapak Ibu ada yang kerja ada swalayan atau swalayan, itu 90% semua barang konsinyasi. Kalau masuk ke sana, swalayan. Jadi swalayan itu masih untung. Barang murah payu, dia tarik mau. Kira bayar. Karena 90%, 80-90% itu konsinyasi. Hanya barang-barang yang dibutuhkan top. Yang orangnya tidak mau konsinyasi. Mau tidak mau. Itu pun juga untuk menarik peminat saja. Untuk pemanis ya. Terus next. Nah ini pilih teman ya, hati-hati. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran ini susah. Makanya tadi saya ngomong, kalau temanmu brengsek, kamu akan menjadi brengsek. Kalau temanmu baik, kamu akan menjadi baik. Kalau kamu pengen sukses, kamu kumpul dengan orang-orang sukses. Karena cara pikirnya akan nular. Kalau temenmu itu toksik, yang suka gibah, kamu akan suka gibah yang sama. Makanya cari teman hati-hati, yang menolong kita, yang membantu kita. Ada tidak? Ada, tapi jarang. Orang itu kalau melihat kita sukses, orang itu selalu ngomong kamu hebat, kamu beruntung, aku mau kepengen seperti kamu. Tapi waktu diceritain proses untuk menjadi sukses, gelem orang. Jadi kalau kita banting tulang, kesel kerja orang turu, orang itu nggak peduli dengan kita.
Nanti orang peduli dengan kita, tidak kita ketok sukses. Betul? Karena orang tidak mau ke sana. Nah, tergantung teman kita siapa. Kalau kamu tidak punya teman, kamu masih punya Yesus untuk kamu. Gitu ya. Karena susah untuk cari teman. Gitu. Saya kayak gini tuh ngomong terus sama anak-anak saya sampai jelek ini. Saya sampai ngomong sama mereka, gak apa-apa. Mungkin bapakmu cerewet apa-apa, tapi suatu saat kamu ngerti bahwa yang diomongin bapakmu itu benar. Karena ya di mana-mana gitu, apalagi anak muda bapak ibu ya. Tempat saya itu anak-anak muda kabeh itu kelompok-kelompokan, grup-grupan gitu. Nah, biasanya grup-grupan gitu kan terus. Ya, semua kita tidak bisa hindari. Bapak Ibu mau berorganisasi di mana, di gereja pun juga seperti itu. Tapi kamu pilihlah komunitas yang benar-benar mensupport kamu. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa kumpul komunitas yang baik seperti ini ya. Oke, next. Ikrarnya ya. Satu prioritas apa yang harus dimaksimalkan? Nah, ini penting. Nanti Bapak Ibu lihat di kondisi perusahaan masing-masing. Yang perlu dimaksimalkan apa? Tentunya ngomong penjualan. Betul? Penjualan. Nah, sekarang kalau kita ngomong penjualan, apa yang mesti kita lakukan penjualan itu? Nah, kita mesti lihat pangsa pasarnya. Kita lihat marketnya. Middle up atau middle low. Kita lihat. Ya kan? Jadi ada juga yang begini. Waduh, Lombok Hijau di Semarang tuh, wah, memang tampil. Iya. Terus mencoba buka di tempat lain, belum tentu ramai. Makanya kita harus dilihat juga. Coba dilihat prioritas yang perlu dimaksimalkan apa. Terus pikirkan. Makanya perlu punya banyak teman itu saling mengingatkan. Cari teman yang baik, bukan teman yang menjerumuskan. Kasih, minta nasihat, minta masukan supaya kita bisa lebih tahu. Terus 3 prioritas apa yang harus diminimalkan? Biaya. Apa lagi? Biaya itu macam-macam. Nanti Bapak Ibu lihat tuh. Bapak Ibu di sini yang punya laporan neraca rugi laba katakan 1, 2, 3, 4. Lihat tuh biaya. Nanti disandingin Pak. Bikin Excel-nya itu Januari, Februari disandingin. Mana yang tinggi? Gitu. Dilihat mana yang bisa dihemat, mana yang bisa dikurangi, bahkan mana yang bisa dimutasikan, disubstitusikan. Nah nanti kalau sudah kita bisa lihat, kita bikin budget 2025 itu begini. Budget itu isinya adalah formulanya tuh laba rugi dari penjualan, HPP terus biaya-biaya. Nanti di 2025 bikin kita pengen nanti penjualannya naik berapa persen. Oh aku mau 20%, oke tulis 20%. Caranya bagaimana? Apakah perlu buka area baru? Cari new customer, cari sales baru. Lihat tuh, kalau kita punya sales, satu sales dia maksimal bisa cover berapa customer. Sales pun juga dikasih target. Targetnya mau bulanan sampai kepada tahunan, itu wajib. Nah nanti dituntut tuh, supervisornya dipanggil. Kamu nanti mengawasi anak buahmu kalau dia punya supervisor, atau kalau tidak punya supervisor ya Bapak Ibu panggil. Kamu mesti harus tahu kamu naik 20%. Nah customernya kasih orang target. Loh, tapi kan customer nggak mau, enggak, ini target intern kita. Jadi customermu itu tahun 2023 tuh ambil berapa banyak? 2024 ini penjualannya naik atau turun? Kenapa turun? Lihat produk yang dibeli. Jangan-jangan yang kita ambil, kita ulang, kita beli, itu tidak yang diinginkan oleh customer tersebut. Karena terkadang setiap customer beda daerah, itu jenis yang diminta bisa berbeda. Setuju seperti ini? Nah, nanti kita bisa lihat
dari penjualannya, terus HPP-nya kira-kira berapa persen, terus biaya-biaya mana yang perlu dinaikkan karena untuk promosi, dan biaya-biaya mana yang perlu diturunkan. Demikian juga saat kita ini mau membuka cabang, dihitung nih. Kita bisa buka cabang kalau omsetmu sekian, katakan seperti itu. Kita bisa buka cabang kalau kita punya manpower atau karyawan yang sudah siap apa saja, admin dan sales, itu mutlak dua. Jadi apa yang mungkin kita lakukan? Nah itu tergantung dari bisnis masing-masing, tergantung kebutuhan pasar yang dituju. Klien saya kemarin buka cabang baru di Papua. Loh kok di Papua? Iya, karena di Papua dia jualan ban. Bannya tuh ban untuk pertambangan. Papua sedang digalakkan tentang pertambangan. Freeport, bukan hanya Freeport. Kalau Freeport dia sudah masuk ke sana, tapi ternyata di sana banyak tambang-tambang ilegal yang punya pejabat-pejabat. Dia buka di sana untuk memenuhi kebutuhan ban yang gede-gede. Tergantung kebutuhan, ya. Jadi mesti dilihat prioritas yang harus dimaksimalkan dan prioritas yang diminimalkan. Oke, next berikutnya cash flow, ya. Oke, next. Ini menarik. Mana lebih penting cash flow atau profit? Penting semua. Tapi yang lebih penting adalah cash flow. Orang ada duit susah, ya. Next, cash flow merupakan aliran darah, profit tambahan harta dari usaha. Apabila terus-menerus tidak ada profit, maka cepat atau lambat cash flow akan habis dan perusahaan ini bisa bangkrut karena tidak ada duit, tidak ada profit juga, ya. Next, kita lihat satu persatu kuadran cash flow, ya. Cash inflow, organic cash inflow yaitu dana kas masuk yang berasal dari operasi perusahaan. Yang pertama penjualan tunai. Saya ada klien di Kudus, itu penjualannya tunai. Dia punya toko alat-alat teknik cukup besar, omsetnya juga cukup besar, ya. Penjualannya tunai. Jadi oke, dia pulang untuk tempo detail cash. Nah, itu bagus, ya. Bukan dari penjualan kredit yang baru menjadi cash in ketika piutang sudah berhasil ditagih. Artinya jangan sampai kedobelan dengan yang di bawah, pembayaran piutang dari penjualan kredit. Jadi mesti dilihat cash flow kita dari penjualan tunai dan pelunasan penjualan kredit atau pelunasan piutang. Nah nanti dihitung. Makanya tadi mesti harus mengelola hutang dan piutang. Nanti Bapak Ibu hitung. Itu yang ada yang laporan yang disebut daily atau weekly atau monthly cash flow planning. Belakangnya planning, ada planningnya. Jadi yang atas itu in, yang bawah out. Kira-kira uang masuk dari mana saja? Itu udah harus dibikin cash flow planningnya. Mau bulanan, mau triwulan boleh, supaya kita tidak kaget. Outnya misalnya bayar hutang bulan sekian, bayar hutang sekian. Bapak Ibu mesti lihat innya untuk duit ekonomi. Dilihat biasanya penjualan cash, ini planning ya. Penjualan cash tiap bulan itu 100 juta. Kita mau bayar di bulan November itu 1M misalnya. Nah kita lihat penjualan kreditnya yang jatuh tempo di Oktober dan November berapa banyak. Jadi kita sudah prepare. Orang tiba-tiba ditelepon sudah jatuh tempo bu, kegandapan. Tidak boleh, kita mesti punya planning. Nah, waktu kita lihat penjualan tunai biasanya 100 juta, Bapak Ibu tulis 100 juta. Penjualan kredit yang biasanya dia bayar tepat waktu, Bapak Ibu lihat tuh piutang satu persatu. Oh si A, si B dia mesti bayar tepat waktu. Yang ini biasa molor, yang molor jangan dicadangkan. Yang biasa tepat waktu siapa ditulis berapa banyak. Nah sisanya nih pakai uang kita yang ada di bank. Nek dadak nih
minta mundur, kita bayar separuh dulu. Kalau kita bayar separuh, kepercayaan supplier kepada kita bagaimana? Jangan-jangan nanti kita tidak dikasih barang lagi gara-gara telat. Oh, tidak bisa nih, kita mesti utang kesiapan. Jadi cash flow planning itu menjadi sangat penting saat kita merencanakan uang masuk dan uang keluar. Sampai di sini paham? Semoga Bapak Ibu paham. Kadang-kadang saya menjelaskan, mencoba membuat sesederhana mungkin, walaupun rada susah ya. Non organik yang saya tadi cerita, wah iso bayar penjualan aset. Penjualan aset itu kalau untuk membiayai hutang, kita lihat aset apa yang dijual. Apakah aset non produktif atau aset produktif? Penjualan aset itu baik kalau yang kita jual yang non produktif. Jadi mesti dilihat dulu ya. Penjualan aset hutang bank, mesti diingat hutang bank itu tidak semudah kita minta pinjol, betul? Karena dari pihak bank, apalagi KRK, kredit rekening koran, dia akan survei dan lain-lain dan butuh waktu yang panjang. Diperkirakan kalau kita hutang bank, bunganya berapa, profit kita berapa, itu mesti dihitung ya. Hutang pemegang saham ini untuk PT atau kita sebut CV nggak apa-apa. Bapak Ibu tahu bedanya PT dan CV? CV itu perorangan yang dibadan hukumkan. CV itu lebih fleksibel kalau Bapak Ibu punya usaha sendiri, karena kalau CV tidak punya duit, Bapak Ibu bisa ambil uang pribadi dengan catatan di SPT ada duitnya. Ini ngomong perpajakan. Kalau duit CV terlalu banyak, Bapak Ibu bisa ambil sebagai privé, tidak kena pajak. Direktur di CV tidak boleh ambil gaji, karena kemarin klien saya diperiksa gara-gara direkturnya ambil gaji. CV tidak boleh, tapi PT wajib ambil gaji. Jadi berbeda. Kalau PT itu terbatas. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ambil duit seenaknya seperti CV. Kalau di PT itu ambil duit, itu namanya dividen. Mesti melewati RUPS di notaris, keluar akte notarisnya, keluar akta dividen, dipotong 10%. Oh, saya tidak mau dipotong, boleh. Kalau diinvestasikan 3 tahun. Tadi saya baru meeting sama klien saya di Semarang, papahnya bagi dividen, tapi tidak bayar pajak, dengan catatan dia mau menginvestasikan selama 3 tahun. Disulatin pajak kan, buktinya mana? Nah, susah. Karena apa? Karena waktu kita tidak mau bayar pajak 10%, boleh asal itu kita investasikan. Misalnya untuk deposito, beli saham, FR, dan lain-lain. Gitu. Ya, jadi mesti harus tahu bedanya PT dan CV. Setoran modal pemegang saham lama atau baru ini bisa dilakukan, tapi waktu kita lihat ini kepentingannya apa? Ini mesti harus diperhatikan juga. Apakah saya begini, kita ada proyek ini butuh duit banyak, oke, tidak apa-apa. Proyek ini dihitung berapa lama dan akan kembali berapa lama juga, supaya waktu kita utang itu nanti terukur. Bapak Ibu kalau utang kepada pemegang saham, itu perusahaan-perusahaan kita, itu kena pajak loh. Karena hutang itu kena bunga. Tidak ada aturan yang jelas, tapi orang pajak seperti minta bunga daripada hutang pemegang saham itu. Biasanya 5-6%. Dan dia ambil 20%, 15% dari 5% itu. Ya, oke, next. Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya langsung aja tanya. Ya, kalau tidak ada saya anggap tahu semua. Fenomena profit semu di kertas. Nah, yang tadi saya sampaikan ya. Pertama, jebakan penjualan tinggi dengan piutang yang sulit ditagih. Hati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya kayak kadung ya Pak. Nah, mulai di mapping. Lihat nih, piutang, agingmu, laporan piutangmu.
Mungkin bayarnya sudah berapa lama, yang tadi saya cerita, mesti harus ada laporan EJ dibuat berapa bulan, mana yang nanti akan cenderung berpotensi tidak terbayar. Kemarin saya lagi urus klien saya yang di Jakarta, saya minggu kemarin itu baru pulang, Bapak Ibu. Kok minggu kemarin, hari Selasa kemarin baru pulang ke Semarang. Jadi ada piutang yang jumlahnya cukup gede, total 7 M, itu tidak tertagih, gitu. Nah, karena tidak tertagih oleh konsultannya yang lama, langsung dibiayakan. Kalau dibiayakan, otomatis kan labanya jadi kecil, betul ya? Kalau labanya jadi kecil, bayar pajaknya lebih kecil, kan betul? Tapi ternyata tidak seperti itu. Dia tidak boleh membiayakan tanpa melewati prosedur. Jadi ada prosedurnya. Yang pertama, piutang yang bisa dibiayakan adalah piutang di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta itu dianggap UMKM dan itu dilindungi oleh negara. Jadi Bapak Ibu itu utang 50 juta tak bayar apa. Nah, yang boleh dibiayakan adalah yang utang 50 juta ke atas. Dengan cara, ada caranya. Saya ngomong tidak bisa. Akhirnya disurati pajak, kena tuh 300 sekian juta. Karena yang dibiayakan cukup besar, gitu, 900-an juta. Jadi dia harus bayar 329 juta. Tidak bisa gini. Jadi harus ikuti. Caranya bagaimana? Caranya orang tersebut harus disomasi 3 kali. Kita kirim surat somasi. Nah, orang ini tidak apa-apa, yang penting ada alamatnya. Itu orang alamatnya sudah dipakai orang, tidak apa-apa. Kirim surat tercatat, kilang. Mau pakai JNE atau apa, yang penting menunjukkan di situ. Itu 3 kali. Suratnya balik terserah, tidak boleh terserah 3 kali. Setelah itu harus dimasukkan ke media massa 3 kali, diiklankan di media massa. Tulisannya bahwa customer tersebut piutangnya benar-benar nyata-nyata tidak tertagih sejumlah sekian, baru bisa dibiayakan. Ya. Itu yang solusi untuk yang nomor 2 ya Pak? Kalau jadi bad debt, jadi keuntungannya apa? Mengurangi laba. Iya, maksudnya itu dari yang piutang lama ini mau kita keluarkan dari catatan piutang itu dengan cara seperti itu. Penghapusan. Alurnya seperti itu ya Pak? Betul. Jadi tidak bisa langsung dihapuskan. Kalau ibu mau menghapuskan yang kecil-kecil, ya dikeluarkan biaya transportation biasanya, dan soal ada biaya untuk bayar itu. Tapi itu tidak disarankan. Tapi kalau kecil-kecil ya biasanya orang wajak dia, gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bingung yang mau ditanyakan? Ya, wes pokoknya aku ya cerita lah ya. Pak, nomor 1 itu Pak, jebakan penjualan. Ya Bu, dodolan terus tapi bayarnya suwi, cash flow kita tuh tidak kuat, gitu. Nah caranya piye? Ya caranya wis to, bayarnya cash ya, tapi regane tak turun ke wis, gitu. Jadi dikasih diskon, gitu. Gitu ya Bu. Ya. Terus stok barang yang terlalu banyak dan sudah ketinggalan musim, yang tadi saya cerita ya. Investasi non produktif, nah, nanti kita lihat seritek itu investasi pada saat yang tidak tepat, ya, non produktif. Investasi non produktif itu begini, Bapak Ibu duit terus tuku mobil Mercy, go gaya, itu non produktif. Beli mobil boleh tidak? Boleh. Saya beli mobil saya itu semuanya bekas. Saya tidak mau beli baru, belinya bekas. Karena bagi saya ini non produktif. Tapi saya butuh mobil untuk operasional. Jadi kita ada mobil 7 mobil, tapi bekas. Terus pokoknya sing wis tua-tua lah gitu. Waktu ya didol gitu ya. Pokoknya bagi saya yang penting bisa buat keliling. Karena anak-anak saya kan ada yang ke Jakarta, ada Surabaya, lagi butuh mobil. Tapi saya beli bekas. Ya, itu investasi non produktif. Terus kesalahan pencatatan. Nah ini
salah hitung harga pokok. Ini berbahaya. Salah hitungnya gini. Kita impor barang, impor aqua dari Cina, regane 1000. Kita lebuke HPP ini 1000. Padahal ongkos kirimnya 500. Nah, ongkos kirimnya ora dicatat. Itu salah satunya ya. Terus biayanya dicatat sebagai aset. Nah, biaya dicatat sebagai aset itu gini. Beli laptop, kursi yang di bawah 500.000, di bawah 500.000, kalau itu dibiayakan langsung rugi karena biayanya 500.000. Supaya jadi kecil, dimasukkan aset supaya disusutkan. Iso kok susutke 1000 tahun. Kalau dibacakan 4-8 tahun ya. Saya kira gitu, paham ya sampai di situ ya. Makanya waktu saya juga melakukan taksasi aset. Nah, saya tanya perusahaan, ada yang saya ngomong gini, saya mau taksasi itu yang 1 juta ke atas atau 500.000 ke atas. Tergantung kalau perusahaan gede-gede, ribet Pak, pokoknya 1 juta ke bawah langsung masuk biaya karena dia penjualannya besar. Jadi tergantung. Ada juga nih perusahaan itu tadi, wes Pak dilebokke kabeh asetnya. Wes pokoknya itu kursi 200.000 lebokke kabeh. Tidak apa-apa, boleh tidak boleh. Gitu. Tapi itu menjadi semu. Gitu. Karena Pak biayanya itu dibagi panjang banget. Cicilan. Nah, nanti wes entek apa penyusutan entek, Pak ditaksasi lagi dinolke meneh. Wajang meneh. Diakonnya boleh tidak boleh. Tapi itu menjadi semu. Nah, biasanya begini, suatu saat saya punya klien, dia direktur itu dia dapat gaji tapi dapat profit sharing. Saya ngomong sama dia, ini piutangmu yang tidak terakhir BDmu ini sudah 8%. Sebaiknya dihapus, dibiayakan. Jangan. Gitu. Kenapa? Karena nek kok biayakan, labanya kecil. Kalau labanya kecil, profit sharingnya kecil. Paham? Ya. Sehingga ya wes terserah gandul terus. Gitu. Karena dia sebagai direktur, dia bukan pemegang saham mayoritas. Nah, kalau ngomong sama pemegang saham mayoritasnya, hapus saja Pak Budi. Tapi saya di bawah direkturnya. Di awal kan saya sudah ngomong, saya ini auditornya, saya nanti di bawah direktur atau di bawah pemegang saham. Kamu di bawah direktur, oke. Berarti semua perkataan direktur saya anggap itu menjadi RUPS. Gitu. Jadi ya, kira-kira gitu Bapak Ibu mau jadi direktur, kalau ingin profitnya banyak nanti hubungi saya. Bercanda ya. Biaya yang diamortisasi dibagi panjang. Next. Nah ini ya. Kalau cash flow-nya minus, profitnya plus, itu masih kuning. Cash flow minus, profit plus. Nanti ada cara-caranya, bagaimana caranya ya. Yang paling bagus adalah cash flow-nya plus, profitnya plus, naik terus. Itu hijau. Yang kuning lagi, cash flow-nya plus, profitnya minus. Itu dodolnya gini, nek cash flow plus cash flow-nya plus, profitnya minus itu jualannya cash. Jadi profitnya sih tidak apa-apa, yang penting cash. Kalau di Jakarta tuh kebanyakan gitu. Yang penting wes untung sih tidak apa-apa, tapi bayarnya cash. Kalau orang kayak duit, orang bakal gitu, ya. Yang parah ini cash flow-nya minus, profitnya minus. Nah ini mlebu ICU, kena COVID. Bahaya ya. Next, kita lihat satu-satu nih ya. Kalau cash flow-nya minus, profitnya minus, apa yang mau dilakukan? Nah ini biasanya nih plantation, mining, .com startup, manufacturing,
hotel, properti. Saya punya klien di Bali, hotel resort bintang 5. Ya, waktu pertama kali berdiri ya berdarah. Cash flow-nya minus, profitnya minus. Karena apa? Masih berdiri. Jadi 1 tahun, ini tahun yang kedua. Gitu, tahun kedua sudah mulai mending. Nah, hotel itu, karena hotel bintang 5 itu 95% yang nginep di sana bule semua. Nah, kalau bule semua, mereka ada waktu liburnya. Jadi hotel resort di Ubud Bali ini kalau lebaran tidak ada urusan. Tapi kalau bulan-bulan Aussie, libur panjang itu penuh. Gitu. Jadi kalau dia udah masih baru hotel, mestinya dia sudah mulai bangun itu tahun 2020 COVID berhenti. Nah, sekian tahun itu berdarah-darah. Itu hotel, gitu ya. Tergantung bisnis kita apa, gitu. Ya. Terus revenue-nya ya butuh revenue booster atau program yang booster ya. Intensifikasi butuh existing customer. Jadi dilihat nih, Bapak Ibu pernah enggak melihat customer Bapak Ibu mana yang eksis? Kalau kita boleh menyebut eksis atau aktif customer dan customer pasif. Nah, nanti dipisah. Ya, kalau Bapak Ibu punya perusahaan yang cukup lama, biasanya punya customer pasif itu banyak banget. Bisa ribuan. Customer pasif itu sekali order, sekali tuku tok. Gitu. Nah, nanti dipisahkan mana yang aktif customer. Customer yang aktif itu misalnya ditentukan yang 3 bulan sekali maksimal itu order, itu customer aktif. Nah, nanti dipilah lagi tuh ya, saya tadi ngomong top 10 customer atau 30 customer yang aktif, penjualannya yang paling tinggi mana saja. Kalau Bapak Ibu mau keliling, lihat tuh customer-customer mana yang mau ditingkatkan. 10 menit lagi, wah ya, aku mau tekan gitu, ya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mesti lihat tuh existing customer-nya. Terus ekstensifikasinya, new customer, perlu new customer atau tidak? Lihat, butuh customer baru atau tidak? Oh butuh, areanya mana? Nah, yang cash flow minus dan profitnya minus, ini butuh ini semua. Ya, Bapak Ibu bisa foto? Bisa difoto? Sudah? Di buku ada? Oke, next. Nah, ini di buku ada? Ada ya? Oke, next. Nah, ini jangan sampai kita menjadi fata morgana, ya. Nanti dilihat tuh overstate accounting profitnya, dilihat ada kebocoran, tidak ada internal fraud, tidak ada customer paymentnya yang perlu diaudit atau tidak. Jangan-jangan salesnya main di situ. Nah, dilihat khususnya penjualan yang dia bisa terima tunai, itu hati-hati dengan salesnya. Ya, review stock atau inventory datanya, collection proses dan lain-lain ya. Next, ini yang kita mau ya, kepengennya cash flow-nya plus, profitnya plus ya. Perlu branding, perlu employee welfare, perlu ICT. ICT itu apa? Information, communication, teknologi ya. Oke, terus next. Nah, ini ya, kita bicara ini deh. Sritek resmi pilot, utangnya 24 triliun. Ini kemarin nih, ini rilis kemarin. Tahun 2022 rugi 6T, 2023 rugi 2,8T. Cash flow defisit 15 triliun. Ya. Total karyawan 11.000 kalikan 4 orang yang dinafkahi, dan 44.000 warga yang kehilangan nafkah. Ini di Solo. Wali kotanya Solo sopo. Untuk Fufu Papa wis pindah ya. Pandemi dan perang Rusia Ukraina jadi pemicu awal kejatuhan Sritek. Ya, dua kejadian ini bikin penjualan ekspor secara global Sritek anjlok. Bahkan seragamnya tentara Amerika itu pesennya di Sritek. Ya, karena Sritek ini garment terbesar se-Asia Tenggara. Padahal Sritek mengambil utang gila-gilaan buat ekspansi, jadi salah timing utang buat ekspansi di saat yang salah.
Siapa yang tahu kalau ada pandemi COVID? Ya. Terus laba Sritek 2017 600, 18 800, 2019 1,2, 2020 masih 1,3. Terus dia utang untuk ekspansi. Mestinya bagus. Tapi karena ada COVID, ya 2021 rugi, 2022 23, paling gede 2021 15 T. Pandemi membuat ekspor Sritek hancur lebur. Jadi Sritek ini korban seksual. Ya, terus apa? Kita lanjutkan ya. Mereka dan kita semua di tahun 2018-19 sama aja tidak menduga ada pandemi. Maka sebelum pandemi Sritek sangat pede utang, beli mesin modern harga triliunan. Mendadak pandemi 2020-2021 sehingga pasar tekstil global anjlok, omset terjun bebas. 3 tahun ini Sritek mencoba bertahan tapi akhirnya jebol juga. Pilot pelajarannya, timing is everything dalam bisnis. Ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu lihat waktu timingnya pas, ya oke. Termasuk kita mau investasi, lihat timingnya ya. Pada sisi lain kejadian besar yang sama sekali tak terduga juga akan bikin rencana bisnis ora-oranda. Oke? Next, ini tentang Sritek ya. Oke, ini pasti ada di buku. Next. Nah, tentang Matius 19, orang muda yang kaya. Ini dia ditanya, semua sudah aku lakukan. Terus Yesus ngomong gini, semua itu telah kau turuti, apalagi yang masih kurang? Wah, ini kan keren Bapak Ibu ya. Saya bawa pointer. Nah ini kata Yesus padanya, jikalau engkau hendak semua sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan jual itu semua, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini orang muda ini dia business owner atau dia profesional? Business owner. Ya, Bapak Ibu, contoh profesional itu Yusuf. Masih ingat Yusuf? Yusuf itu waktu dia dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian diangkat, dijual ke tempatnya bos Potifar. Ya, Potifar ini kaya raya. Mungkin Yusuf jadi OB dulu, sampai akhirnya Yusuf sregep, Yusuf kerjanya oke, dia naik jabatan manajer sampai jadi CEO-nya PT Potifar Makmur Permai. PT-nya Potifar. Nah, CEO-nya Yusuf gitu. Nah, sudah jadi CEO, terus akhirnya dia difitnah karena tante Potifarnya golek-golek gitu kan. Sampai akhirnya Yusuf ini sudah dipersiapkan, dia masuk di penjara. Begitu di penjara, dia menjadi tangan kanannya kepala penjara. Itu profesional. Saya selalu mengingatkan ke anak-anak saya, jadilah seperti Yusuf. Sampai akhirnya dia menjadi wakil gubernur Fir'aun gitu ya. Itu seorang profesional. Contoh bisnis owner siapa? Abraham ya. Abraham ini bisnis owner. Nah, kita ngomong sampai akhirnya diturunkan ke anaknya Ishak, makin kaya, tambah kaya, sangat kaya, sampai ke Yakub, terus kemudian ke Yusuf. Orang heran Yusuf ini menjadi orang yang hebat karena nenek moyangnya bisnis owner, kira-kira gitu ya. Oke, terus next. Tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan Anda? Next. Ya, segala jalan orang, perhatikan ini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Makanya kita perlu teman untuk melihat.
Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Rencana kita dengan rencana Tuhan itu berbeda seringkali. Waktunya Tuhan seringkali beda dengan waktunya kita. Gitu. Jadi tidak apa-apa, tapi Tuhan punya rencana buat kita. Ya. Terus next, ya Q&A. Sudah selesai. Apakah ada yang tanya? Biasanya apa bilang? Karena saya mesti harus balik. Saya mesti pulang dulu. Ada yang mau tanya karena badan saya sudah gatel. Saya ini alergi, jadi saya lupa minum obat tadi. Bapak Ibu, materi kurang lebih seperti ini. Kalau ada pertanyaan mungkin kita batasi maksimal 5 menit. Monggo dari apa yang dipaparkan Pak Budi, silakan ditanyakan jika kurang jelas. Ada yang mau ditanyakan? Atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan? Ya. Ketika untuk kasus repack saya kan ikutin yang dulu, cuma yang baru-baru ini kan kemarin kan pilot itu kalau secara dilihat dari ruginya itu kan dia membayar kan? Dari 15 jadi 6 jadi 2,3. Sebenarnya kalau diterusin lagi itu kan mungkin bisa. Ya. Terus itu kan kenapa kok jadi pilot ya? Ya, tidak ada yang mau ngutangin lagi Pak. Oh, jadi Kali ini, ya, betul. karena tidak ada yang mau ngutangin lagi kan. Kalau dia ada yang ngutangin lagi, dia pasti utang. Salah satu klien saya juga kena juga. Kemarin mau ngurus percuma. Karena yang pertama kalau pahit itu yang dibayar negara dulu. Jadi utang pajaknya buat nanti kalau dijual asetnya untuk melunasi utang pajak. Setelah negara selesai bangun dulu. Jadi pasti tidak dapat apa-apa. Dan pilot itu biasa digunakan bukan berarti bosnya Sritek, ownernya Sritek ini miskin, tidak loh Pak. Oh, PT-nya ya? Dia kan yang dipilotkan PT-nya. Gitu. Cuman dia sudah tidak bisa pakai. Artinya begini, nama dia sudah di blacklist sebagai pengurusnya. Nah kita tidak tahu nih, jangan-jangan pengurusnya karyawannya. Kan bisa juga. Gitu. Nah, biasanya dia sudah punya PT lagi. Itu Bapak, kalau misalnya di kita lihat perusahaan TBK itu ya Pak ya, yang di sekarang sahamnya itu Rp1 atau bahkan di bawah 50 atau yang Rp50. Misalnya ada beberapa nama kayak FIFA, misalnya itu kan profitnya dibanding profitnya kan minus terus Pak. Dari tahun berapa taruh 5 tahun kan minus apa bisa beroperasi ya? Bisa, karena kan begini, di Indonesia itu TBK masih belum seperti di luar, jadi tidak, makanya muncul gorengan-gorengan gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang disupport oleh negara supaya di TBK walaupun dia belum siap. Contoh misalnya MNC TV, saham MNC itu dia tiap tahun ada labanya, tapi sahamnya tetap terus. Kalaupun naik turun, naik turun, naik terus. Nah, itu karena kan cuma dipermainkan aja. Jadi labanya itu digunakan untuk investasi yang lain. Gitu. Makanya kan kita kalau lihat, kalau Bapak main saham, Bapak mungkin harus lihat juga ini saham perusahaan-perusahaan yang oke atau tidak. Misalnya kayak BCA itu sudah tidak bisa dibohongi. Gitu. Dia fair. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang budem-budem ya memang sengaja seperti itu. Jadi kalau minus itu dia belum tentu tidak ada cash flow ya Pak? Ya. Itu sengaja dibikin seperti itu ya? Memang minus. Memang minus, perusahaannya minus. Kan yang tadi kita belajar cash, tapi duitnya ini lari kemana yang kita nggak tahu. Dan itu Pak? Ya, memang seperti itu. Jadi banyak nih misalnya IPO begitu jual saham nih langsung naik nih, duit masuk dulu kan? Ke pemegang saham masuk dulu, dipakai dulu. Ini mau turun mau aja, anak dulu. Bikin perusahaan lagi, IPO lagi. Ini memang ada mafianya. Gitu. Yang penting dia dapat duit dulu. Gitu. Ini perusahaan mau hancur ya terserah. Gitu. Jadi kalau beli saham hati-hati. Gitu. Jadi dia harus dicermati historinya. Kadang kan kita pengennya kan kayak Lokeng Hong gitu ya. Ngomongnya kan seperti itu. Ternyata lo kotong.
bukan kayak kotong gitu. Jadi hati-hati gitu. Pokoknya begini sih menurut saya, kalau Bapak Ibu mau main saham, pastikan Bapak Ibu tidak asal beli sebelum melihat, mencermati kondisi perusahaan tersebut. Gitu. Terus ada pertanyaan begini sebelum selesai. Bapak Ibu kan sering kita mendengar bulan September ini siapa penjualannya yang naik? Penjualan September ada tidak? Retail September stagnan, sebagai besar turun. Klien saya ngomong ada yang 30, 20, ada yang sampai 50% bulan September. Itu Oktober mulai naik lagi, tapi September hancur. Nah, terus banyak orang ngomong gini, dia kan lalu tanya, terus Pak ini kira usaha apa? Biasa ngomong, nah kita sudah tahu bisnis yang kita geluti aja puluhan tahun ini turun, kamu lagi mencoba usaha baru yang kamu nggak paham dengan bisnis. Jadi kalau berbisnis itu berbisnislah untuk perusahaan, berbisnislah untuk usaha yang kamu paham. Jangan mencoba-coba dalam kondisi sekarang ini. Kalau kita masih bertahan, masih bisa jualan, masih bisa makan, puji Tuhan. Karena nanti 2025 tidak lebih baik, lebih berat. Makanya presiden baru kita kan ngomong sekarang ini kan mau mengenjot properti, sehingga nanti properti penjualannya itu dibebaskan PPN dan BPHTB. Untuk sekarang sudah hemat sih 16%, 11 dengan 5. Nanti tahun depan bisa 17%. Nah persoalannya siapa yang bisa beli rumah? Kan begitu. Kalau dia tujuan cuma perumahan aja, karena perumahan ini properti kan terjun bebas. Sebetulnya bukan hanya properti, tapi salahnya nanti di 1 Januari 2022 PPN naik jadi 12%, bukan 11% lagi. Naik 1% itu berat sekali. Karena semua nanti yang kena dampak itu adalah menengah ke bawah sekali. Bapak Ibu kemarin melihat yang disampaikan Direktur Utama BCA Bapak Surya Atmaja tidak? Dia ngomong begini, kenapa uang di bawah itu habis? 2023 duit kita keluar dari Indonesia lewat judi online, keluar dari Indonesia 600 triliun. Siapa pemakai judi online? Menengah ke bawah. Orang kaya judi online? Orang kaya itu menyiapkan duitnya untuk disimpan di Swiss, itu 1%. Tapi 1% orang kaya itu sekian ratus triliun juga duit keluar dari Indonesia. Pinjol itu menjerat, yang kena siapa? Menengah ke bawah. Tapi duit pinjol masih di Indonesia. Tapi kalau judi online keluar dari Indonesia. Nah ini saya tambahin, yang ketiga adalah Indonesia, pemerintah Indonesia kemarin Jokowi itu terlalu banyak menjual surat utang, sehingga duit rakyatnya masuk ke pemerintah lagi untuk membiayai proyek pemerintah. Jadi duit di bawah ini habis, agak susah gitu. Jadi makanya kan kemarin kalau Bapak Ibu dapat tuh pasar dari Semarang sampai Jakarta ini bulan September Oktober ini kan ngeluh semua. Ada yang cuma sehari dapat 30.000 omset pasar nih 30.000. Ada yang cuma berapa ribu habis duit. Sedangkan harga naik, tuku kepiting dihapusi. Nanti ya, jadi sekarang ini tidak lebih baik. Nanti kedepannya akan lebih berat. Nah, tapi nanti lihat, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Tergantung kita mau atau tidak, gitu. Tapi ya secara pembukuan, secara keuangan nanti 2025 tidak lebih baik, lebih berat. Kemungkinan nanti baru pulih 2026, baru pulih, gitu. Jadi hati-hati dengan itu semua. Caranya hati-hati bagaimana? Saving mesti harus ada. Kurangi nih, kalau saya ngomong kurangi makan di luar. Nah UMKM kan hancur loh, betul? Tapi gimana kalau kita makan keluar terus? Lihat tuh sekarang berapa banyak yang mereka ngeluh terus, gitu.
Saya kemarin ditelepon salah satu teman, dia minta saya membantu untuk audit. Dia punya order cukup banyak, ada 16. Terus dia ngomong, saya tak tolong nih perusahaanku diaudit, tapi tinggal 12, yang 4 ditutup. Tak kuat, berat, gitu, untuk bayari karyawannya. Jadi semakin lama semakin berat, bukan semakin kuat. Dan nanti akan teruji nih, kita punya Tuhan kan, gitu. Tapi bukan berarti terus kita seenak sendiri. Ya makanya mulai dikurangi lah. Nasi kotak ini bagus sih, enak lagi, gitu ya. Ya apapun lah yang bisa kita kurangi, kita kurangi, gitu, karena ya memang harus seperti itu. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya Bu. Saya itu kan punya perusahaan ini juga rencana karena perampingan itu memang beberapa hari ini mau mengurangi karyawan gitu. Sedangkan yang kita kalau itu perusahaan kan pekerjaan itu ada kompor yang berat itu yang karetnya itu. Kalau pekerjaan masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Itu bagaimana ya Pak untuk mengelola keuangannya gitu ya. Eksplornya memang saat ini agak pincang. Ya, Ibu tadi kan saya cerita tentang Yusuf. Ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, gitu ya. Jadi waktu terjadi krisis di Israel, Mesir itu yang punya bahan makanan, Tuhan itu sudah mempersiapkan Yusuf, gitu. Nah saya tidak tahu kalau saat ini Kudingro sedang krisis, yang percaya nanti Tuhan akan buat mujizat. Itu satu. Yang kedua, kalau memang harus dikurangi, ya dikurangi. Mau tidak mau, perampingan di mana-mana. Gitu. Makanya teman-teman yang masih bekerja, sedang enak apapun juga, sestres apapun juga Anda bekerja, lebih baik tetap bekerja di sana daripada nanti kalau Anda tidak bekerja, stres boleh kerjaan. Betul? Jadi kalau kita masih bekerja, ya puji Tuhan. Karena kalau kita tidak bekerja, percayalah kita sidik-sidik nanti, oh enak kakak kerjaan gini-gini, betul. Sing tadi sing antri dan ini kerjaan mungkin wakil, gitu. Nah khusus Kudingro yang penting berdoa, minta hikmah, ini dia apakah misalnya begini, karena ini kan menyangkut keluarganya. Bisa tidak dipotong gaji dengan masuknya misalnya seminggu separuhan, jadi gajinya separuh atau bagaimana gitu. Tapi di sisi lain sebetulnya kalau kita mau jujur, waktu kita melakukan perampingan itu untuk keluarin, untuk membersihkan orang-orang yang jelek kerjanya. Betul ya? Makanya saya selalu pesan sama anak-anak saya, kalau sampai kamu nanti bekerja di tempat lain, kalau kerjamu jelek, ada perampingan, kamu yang pertama dirampingkan. Hanya kalau dapat kerjaan yang mulai stres, rasa tunggu, balik terus apa-apa dijalani sih. Karena perampingan segala kerja keras bisa dipertahankan. Belum? Benar? Itu pasti. Semuanya begitu. Gitu Kudingro. Ya. Saya nggak bisa memberikan jawaban yang tepat 1 tambah 1 2, tapi saya punya Tuhan yang hebat, yang Ibu mesti percaya itu. Gitu. Ya. Pak, suatu saat mungkin pengen konsultasi ya Pak? Boleh. Pak. Boleh. Nanti hubungi saya aja ya. Ya. Oke, ada lagi? Pak, ini nomor teleponnya 081 127 3823. Bapak Ibu, saya kasih tahu kalau saya itu kalau tidur itu jam 7 malam saya mestinya sudah tidur, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti hubungi saya malam, pagi kalau ketemu malam, saya minta tolong nanti saya tolak, gitu ya. Jadi kalau Jam ketemu, 7 ya, Pak? betul. Jadi saya kalau meeting pun juga mintanya pagi sampai sore, gitu ya. Sudah ya, saya pamit. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati.